Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Gunung Kawi Menagih Janji. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Harta tetap adalah anugerah, yang sekaligus sebagai titipan yang tak dibenarkan menjadikannya tujuan utama dalam perjalanan hidup ini. Indramayu 1993. Sama sekali tak terbayang di pikiranku aku akan terjerumus dalam lubang hina ini. Pesugihan adalah sebuah kata penuh horor yang memang pernah kudengar. Tapi tak kusangka akhirnya aku juga menjadi bagian dari orang-orang bodoh yang terpaksa mengejarnya. Semua berawal dari kekonyolanku karena tak pernah menghiraukan pesan penting dari ibu. Beliau pernah berkata bahwa jangan sekali-kali mendekati mabuk dan judi, karena itu adalah pangkal dari segala keburukan. Setelah terjebak dalam getirnya putaran roda kehidupan, baru aku merasakan bahwa apa yang dikatakan beliau sungguh adalah sebuah kebenaran. Namaku Andri, dan mempunyai usaha toko pakaian di dalam kota Indramayu. Setiap hari aku pulang pergi dari toko ke rumah yang jaraknya sekitar 5 kilometer. Ada rencana membeli rumah di dalam kota. Nanti ketika hasil usaha dan tabunganku memungkinkan untuk itu. Sementara aku menempati sebuah rumah yang baru kubangun sekitar 200 meter dari rumah orang tuaku. Kata ibu, nanti kalau sudah benar-benar sangat memungkinkan, aku dipersilahkan membuat rumah di kota. Karena tentu harga tanah di kota jauh lebih mahal dan sementara yang penting kami bisa tinggal tak saling berjauhan. Istriku bernama Neneng dan berasal dari Bandung. Setelah sekitar 2 tahun menikah, kami belum dikaruniai anak. Bapak dan ibu berkali-kali menasehatiku tak usah panik. Kata beliau, nanti ketika saatnya tiba dan tepat, insya Allah momongan akan hadir juga. Awalnya usahaku berjalan cukup lancar, tapi karena kecerobohan dan salah memilih pergaulan, aku terjerumus dalam 3 kesalahan sekaligus. Aku sering mabuk-mabukan dan semakin lama makin kecanduan. Bukan sekedar minuman, tapi aku kecanduan minuman-minuman mahal. Aku juga terjerat judi bersama teman-teman yang semakin menggerus keuanganku. Juga yang tidak kalah parah, aku berselingkuh dengan Susi, penjaga toko yang tak jauh dari tokoku. Sebenarnya aku tahu itu semua akan mengganggu keuanganku. Tapi lama-lama aku semakin mengejar uang dari hasil judi yang memang pernah sekali aku mendapat hasil cukup besar. Dan sekitar 6 bulan terakhir, hutangku makin menumpuk dan aku terjerat pada seorang rentenir yang terkenal kejam. Namanya Pak Denny. Pagi itu aku mengecek rincian hutangku pada Pak Denny, sekaligus beban bunga yang harus kutanggung. Setelah kuperhitungkan dengan rinci, jumlahnya setara 4 kali lipat dari semua nilai asetku. Di titik ini aku sadar bahwa judi yang kuharapkan bisa mengatasi hutang justru membuat bebanku makin berlipat. Sampai aku ketakutan karena makin lama Pak Denny terlihat makin kejam dan membawa beberapa orang bertubuh kekar ketika menagih hutang. Aku memang sudah 3 bulan terakhir tak mampu membayar kewajiban bulanan padanya. Dalam kondisi panik, aku mendatangi Hendra, temanku yang berjualan barang-barang elektronik tak jauh dari tokoku. Kebetulan di toko itu pula lah Susi, wanita cantik selingkuhanku, bekerja.
Setelah menggoda Susi sebentar, aku mengajak Hendra ke sebuah warung kopi. Aku memohon dan memelas minta waktunya. Mungkin karena kasihan, Hendra pun menyanggupi permintaanku. Di warung yang kebetulan sepi itu, aku mencurahkan semua keluh kesahku. Setelah mendengarkan semuanya, Hendra mengatakan tak punya solusi yang tepat. Dia juga menyayangkan kenapa aku harus terjerat hutang begitu besar pada rentenir seperti Pak Denny. Aku juga menceritakan bahwa Pak Denny mengancam ketika terakhir datang ke toko. Katanya, dia bisa mengambil jalan hukum atas hutang-hutangku. Akhirnya, dengan terpaksa, Hendra memberitahuku sesuatu. Dia mengatakan punya seorang kenalan yang bisa mengantarku ke daerah sekitar sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan berbisik, dia berkata, Tapi ini pesugihan. Aku sebenarnya gak menyarankan sih. Aku juga gak paham detailnya. Nanti kamu tanya ke temanku. Setelah mengucapkan itu, Hendra memberiku secari kertas yang berisi alamat temannya. Namanya Dadang. Kata Hendra, Dadang yang pernah mengantar beberapa orang ke sana dan kabarnya mereka sudah berhasil. Tapi lagi-lagi Hendra mengaku tak tahu menau dengan cara serta resikonya. Tak lupa dia menekankan agar aku benar-benar mempertimbangkan sebelum mantap mengambil langkah itu. Setelah membayar kopi dan mengucapkan terima kasih pada Hendra, aku langsung berangkat menuju ke rumah Dadang. Aku sempat mampir ke toko dan menyuruh Asep pekerjaku untuk menutup toko saat itu juga. Aku menyuruh dia pulang dan mengatakan bahwa aku ada urusan penting yang tidak bisa ditunda. Hanya butuh sekitar 3 menit, aku sampai di rumah Dadang. Dia langsung menyambutku. Dari wajah dan penampilannya, umurnya sekitar 35 tahunan dan hampir seusia denganku. Setelah dipersilakan duduk dan ngobrol ringan sebagai pembuka, aku langsung ke inti permasalahan. Awalnya, aku memperkenalkan diri sebagai temannya Hendra, karena itu yang dipesankan Hendra tadi. Lalu, aku bercerita bahwa menurut informasi dari Hendra, Dadang bisa membantu mengantarku ke sebuah gunung di Jawa Timur untuk mencari pesugihan. Dadang mengangguk dan mengiyakan informasi itu. Hanya saja, katanya resikonya sangat berat. Tapi Dadang juga mengaku tak paham secara detail. Katanya, nanti setelah sampai di rumah seorang dukun, dia yang akan menjelaskan. Aku juga bercerita pada Dadang bahwa Pak Denny hanya memberiku waktu 2 bulan. Jika tidak menyicil hutang, aku akan dibawa ke pihak yang berwajib. Dadang manggut-manggut dan ternyata dia juga tahu Pak Denny serta sepak terjangnya sebagai rentenir yang terkenal kejam. Setelah cukup lama mengobrol, akhirnya kami sepakat bahwa besok pagi Dadang siap mengantarku ke Jawa Timur. Kebetulan, usahanya memang adalah sopir rental yang sekaligus memakai mobilnya sendiri. Setelah ngobrol cukup lama itu, aku berpamitan dan berjanji besok jam 7 pagi akan ke rumahnya lagi dan bersiap berangkat. Aku sempat mampir ke rumah Asep dan mengatakan besok toko tak usah dibuka. Aku ada urusan penting di Jawa Timur. Nanti sepulang dari sana aku kesini lagi kalau toko sudah siap dibuka. Begitu ucapku pada Asep. Aku kemudian bergegas pulang. Sesampai di rumah, Neneng istriku terlihat sedang menggoreng ikan. Karena sudah sore, aku memutuskan untuk membicarakan hal serius ini dengannya nanti malam. Setelah makan malam, sekitar jam 7:30, aku mengunci semua pintu. Neneng yang terlihat terkejut lalu bertanya kenapa aku mengunci pintu terlalu cepat. Aku kemudian menjawab bahwa ada sesuatu sangat penting dan rahasia yang akan kami bicarakan. Awalnya, aku mengatakan berniat ingin berhenti dari kebiasaan mabuk dan judi. Neneng memang sudah tahu dan beberapa kali pula memintaku untuk berhenti. Hanya saja,
Untuk masalah perselingkuhan dengan Susi yang sudah berjalan sekitar 5 bulan, dia belum tahu sama sekali. Dan aku tentu saja tak mau mengakui itu. Neneng juga tahu bahwa aku punya hutang pada Pak Denny. Tapi persisnya berapa, dia juga tak tahu. Hanya saja, aku pernah bercerita bahwa hutangku sudah sangat banyak. Aku lalu bercerita bahwa Pak Denny mulai mengancam dan sepertinya ancamannya tidaklah main-main. Dengan kening berkerut, Neneng lalu bertanya, "Terus gimana solusinya, Bang?" Aku menghela nafas panjang. Setelah berusaha mengatasi kegalauan, aku bercerita padanya. Mulai dari Hendra sampai pertemuanku dengan Dadang. Intinya, besok aku mau berangkat ke Jawa Timur karena katanya di sana ada seorang dukun yang bisa membantu masalah keuangan. Neneng terlihat sangat terkejut. Dia lalu menanyakan persis seperti yang kukhawatirkan, yaitu apakah ini pesugihan. Aku menjawab belum tahu, tapi aku berjanji tak akan melakukan langkah apapun jika saran dari dukun itu membahayakan kami berdua. Kening Neneng makin berkerut, dan wajahnya terlihat semakin cantik. Jujur, dari dulu aku sangat mengagumi kecantikannya. Hanya saja mungkin karena mulai bosan, aku tertarik pada Susi yang sejujurnya jauh tidak secantik Neneng. Walau aku mulai menikmati perselingkuhan dengan Susi, aku sebenarnya masih mencintai istriku dan tentu tak ingin kehilangan dia. Neneng kemudian berkali-kali mewanti-wanti jangan sampai mengambil langkah yang membahayakan siapapun dari kami. Aku mengangguk, menatapnya tajam, dan berjanji akan memegang teguh pesannya. Setelah obrolan yang serius itu, karena kecapean, kami pun masuk kamar dan tidur. Aku tak langsung bisa memejamkan mata karena sadar masalahku sangat berat. Sempat berusaha berpikir mencari jalan lain, tapi aku tak kunjung menemukan jalan apapun. Akhirnya hatiku mantap. Besok pagi berangkat bersama Dadang dan berharap mendapat solusi dari sana. Sekitar jam 12 malam aku tertidur dan terbangun jam 6 ketika terdengar suara Neneng sudah beraktivitas di dapur. Aku sempat sarapan dan sekitar jam 7 kurang seperempat aku pamit ke rumah Dadang. Tak lama, Neneng memasukkan 3 lembar pakaian ke dalam tas. Dia juga berpesan jika memang kecapean, lebih baik menginap dan tak memaksakan diri untuk pulang. Aku mencium keningnya dan langsung berangkat bersepeda motor ke rumah Dadang. Sesampai di sana, Dadang ternyata sudah siap. Dia sempat menawari aku minum kopi, tapi dengan halus kutolak. Kami pun meluncur ke Jawa Timur. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam kami sampai di Malang, di rumah dukun itu. Tubuhku terasa sangat letih, tapi aku harus segera menemukan solusi. Setelah dipersilakan masuk dan memperkenalkan diri, Dadang pamit keluar dan mengaku akan tidur di dalam mobil. Akhirnya, di ruang tamu hanya ada aku dan Mbah Dukun. Di mataku penampilannya seperti seorang dalang wayang kulit. Usianya mungkin 65 atau 70-an. Penuh kerutan di wajahnya dan rambut serta janggutnya sudah berwarna putih semua. Namanya Mbah Joyo. Dan aku dengan sopan mengatakan bahwa aku tidak bisa berbahasa Jawa dan memintanya untuk bicara dengan bahasa Indonesia. Mbah Joyo mengangguk dan mengaku banyak orang yang datang memang bukan orang Jawa. Artinya, aku tidak perlu khawatir tentang komunikasi. Pertanyaan penting pertama yang dilontarkan Mbah Joyo adalah, apakah aku yakin menempuh jalur pesugihan? Aku mengangguk, walau sebenarnya dalam hati belum paham kelanjutan dan maksud dari pertanyaan itu. Mbah Joyo lalu menanyakan banyak hal. Mulai dari apakah aku sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Juga menanyakan padaku seberapa genting masalah keuanganku.
Aku lalu menjawab bahwa aku sudah menikah 2 tahun tapi belum mempunyai anak. Aku juga menjelaskan bahwa dalam waktu paling lambat 2 bulan, aku harus bisa melunasi hutang sekitar 400 jutaan. Atau paling tidak setengah dari itu. Karena aku sedang berhadapan dengan rentenir yang terkenal sangat kejam. Mbah Joyo manggut-manggut sambil mengelus janggut putihnya. Pertama, dia mengatakan bahwa pesugihan yang bisa ditawarkannya adalah jenis yang bisa mendatangkan uang dalam waktu singkat. Katanya, dia yakin dalam 2 bulan hutang-hutangku bisa terlunasi dan bahkan aku bisa mendapat uang lebih dari itu. Kedua, dia mengatakan bahwa ilmu jenis ini tidak bisa dipakai menyeberang laut. Artinya, ini tidak bisa dipakai kalau misalnya aku memperlebar usaha ke Bali atau keluar Jawa lainnya. Yang ketiga, ini yang paling berat. Mbah Joyo mengatakan sebenarnya tidak menyarankan untuk menempuh jalan ini. Tapi, jika memang sangat-sangat terpaksa, pesugihan ini meminta tumbal nyawa. Aku terhenyak dan merasa beberapa detik jantungku berhenti berdetak. Aku memang pernah mendengar pesugihan dan juga tentang tumbal nyawa. Tapi mendengar langsung hal itu dari seorang dukun ternyata jauh lebih mengejutkan dan menakutkan. Aku sempat terdiam dan sepertinya Mbah Joyo membiarkan aku tenggelam dalam semua pertimbangan. Lalu dia menekankan lagi. Saya nggak menyarankan loh, tapi kalau sampean memang sangat-sangat terpaksa, itu resikonya. Aku menghela nafas panjang lagi, yang entah sudah keberapa. Ada 2 poin penting yang ku garis bawahi dari penjelasan Mbah Joyo. Pertama, tentang tumbal. Dan kedua, ilmu ini tidak bisa menyeberang laut. Dengan gugup, aku lalu bertanya, Maaf Mbah, tumbalnya apa ya? Sepertinya Mbah Joyo berat menjawab ini. Sampai akhirnya keluarlah kalimat dari mulutnya yang sebenarnya sudah kuduga tapi tetap terasa sangat menyesakkan. Katanya, hanya ada 2 yang bisa dipilih jadi tumbal untuk pesugihan jenis ini, yaitu anak atau istri. Mbah Joyo lalu mengulangi lagi bahwa dia sebenarnya tidak menyarankan kecuali jika aku sangat-sangat terpaksa. Dia juga menjelaskan tambahan penting, bahwa setiap malam Jumat akan ada makhluk berbentuk genderuwo yang tidur bersama istriku, juga di malam Selasa. Di bagian ini, aku diminta benar-benar mempertimbangkan. Setelah berpikir keras beberapa saat, aku pun mengangguk. Dalam otakku ada 2 hal penting yang terlintas. Pertama, aku masih mempunyai Susi, selingkuhanku. Dan yang kedua, aku terfikir sebuah siasat. Setelah berkali-kali menanyakan kemantapan hatiku dan selalu kujawab iya, Mbah Joyo mengajakku ke kamar mandi belakang. Beberapa menit kulihat dia komat kamit sambil menebarkan beraneka bunga ke dalam air di sebuah ember besar berwarna hitam. Katanya, aku harus mandi dengan air itu. Sambil aku mandi, dia akan membakar kemenyan di dalam kamar, sebagai salah satu langkah dalam rangkaian ritual. Dengan langkah gemetar, aku memasuki kamar mandi dan setelah melepaskan semua pakaian, aku pun mengguyurkan air bunga itu segayung demi segayung. Setelah semua selesai, Mbah Joyo mengajakku kembali ke ruang tamu. Di sana dia menjelaskan bahwa aku sudah di awal perjalanan dan tak mungkin mundur lagi. Dia juga menekankan dengan berat hati bahwa istriku yang harus dijadikan tumbal. Katanya lagi, tumbal itu akan diambil tepat di malam 1 Suro, yang kebetulan sekitar 3 bulan lagi. Setelah semuanya kurasa jelas, Mbah Joyo memberiku beberapa bungkus kecil yang berisi kemenyan. Pesannya
aku harus membakarnya di setiap hari Selasa dan Jumat di salah satu sudut di tokoku. Juga dia meminta setiap tahun di bulan Suro aku datang lagi untuk menyerahkan sesajen berupa seekor kambing yang bisa dibeli di dekat sini. Aku mengangguk lalu mengucapkan terima kasih pada Mbah Suro. Tak lupa, aku memberinya amplop berisi uang 300.000 yang angka itu kudapatkan dari saran Dadang. Aku juga berjanji akan datang nanti di bulan Suro dan membeli kambing jika semuanya berhasil. Setelah itu, aku membangunkan Dadang dan kami pun pamit pulang. Mbah Joyo sebenarnya menyarankan kami untuk menginap, tapi dengan halus kutolak dengan alasan aku harus segera pulang ke Indramayu. Aku kemudian minta Dadang ke Surabaya. Aku berniat menginap di sana sekaligus besok pagi mencari toko mainan. Kami pun meluncur ke Surabaya dan sampai di sebuah penginapan kecil yang menurutku cukup untuk beristirahat malam itu. Dadang mengerti kondisiku dan menyarankanku mencari satu kamar saja, sedangkan dia akan tidur dalam mobil di tempat parkir. Malam itu di dalam kamar, aku tak bisa memejamkan mata. Begitu banyak beban yang berkecamuk di otakku. Aku harus siap kehilangan Neneng yang masih kucintai, walaupun ada Susi selingkuhanku. Aku juga harus menghadapi Pak Denny rentenir jika semua ini gagal. Tapi, aku terfikir sebuah strategi yang menurutku menarik dan semoga saja berhasil. Entah jam berapa di dini hari, akhirnya keletihan mengirimku ke alam tidur. Sekitar jam 7 pagi, Dadang mengetuk pintu kamar dan membangunkanku. Katanya, kita harus segera jalan agar tidak terlalu malam di Indramayu. Aku lalu mandi dan mengajaknya sarapan di warung kecil depan penginapan. Setelah selesai sarapan, aku memintanya mencarikan toko mainan. Aku memang tak bercerita secara detail semua rangkaian ritual dan penjelasan dari Mbah Joyo. Dan lagi, dia juga tidak terlihat tertarik untuk bertanya. Ternyata Dadang memang bisa diandalkan. Dia cukup mengenal seluk-beluk Surabaya. Katanya memang dia sering mengantar penumpang ke kota ini. Akhirnya kami sampai di sebuah toko mainan yang cukup besar. Di sini strategi pertama kujalankan. Aku mencari semacam kostum genderuwo. Aku berniat memakai kostum itu nanti di rumah setiap malam Selasa dan Jumat. Aku yakin strategi pertamaku akan berhasil dengan gemilang. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkannya dan kami berdua langsung melanjutkan perjalanan ke Indramayu. Kami sempat singgah makan siang sambil istirahat sebentar di pinggiran Solo. Karena aku tidak terlalu berpengalaman, semua urusan di jalan kupasrahkan penuh pada Dadang, termasuk ketika mencari tempat makan dan istirahat. Akhirnya kami tiba di Indramayu sekitar jam 9. Sesampai di rumah Dadang, aku langsung pamit pulang setelah membayar biaya sopir dan rental mobilnya. Sesampai di rumah, ternyata istriku sudah tidur. Aku mengetuk pintu beberapa kali sampai dia bangun dan lalu membuka pintu. Malam itu, aku langsung mengajaknya bicara serius. Strategi pertama pun kujalankan. Aku bercerita bahwa aku membawa kemenyan yang harus dibakar setiap hari Selasa dan Jumat di toko. Aku yang akan membakar sendiri pagi hari sebelum membuka toko. Lalu, aku berbohong padanya bahwa setiap malam Selasa dan Jumat, aku harus memakai kostum genderuwo sebelum tidur dengannya. Di 2 malam itu, aku dan Neneng tak boleh saling bicara. Kami boleh bermesraan seperti biasa, tapi tak boleh mengatakan kalimat apapun dalam kamar. Neneng lalu dengan alis dan kening berkerut menanyakan lagi pertanyaan beberapa hari lalu. Kang, gak ada tumbal kan?
Wajahnya tampak pucat dan penuh ketakutan. Dengan sangat percaya diri, aku menjawab tidak sambil mencium pipinya. Neneng kemudian menanyakan hasil yang bisa kudapatkan. Aku menjelaskan seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Joyo, bahwa jika semuanya dilakukan dengan tertib, dalam waktu singkat semua hutang pada Pak Denny akan lunas, dan kami bisa mendapat uang lebih banyak lagi. Tak lupa, aku mengatakan padanya bahwa suatu hari nanti di bulan Suro, aku harus berangkat ke rumah Mbah Joyo lagi untuk menyerahkan sesajen berupa seekor kambing. Sepertinya penjelasanku cukup meyakinkan. Akhirnya, karena aku juga sangat kecapean, kami pun masuk kamar dan tidur. Aku juga minta Neneng membangunkanku besok pagi-pagi sekali, karena kebetulan besok hari Selasa dan kemenyan pertama harus dibakar. Waktu berjalan dan pagi pun tiba. Neneng membangunkanku sekitar jam 5:30 dan setelah mandi aku segera bergegas ke toko. Aku sengaja membawa beberapa lembar kertas yang tak terpakai dan seutas kabel pendek. Aku mau menjalankan strategi yang kedua. Aku sempat mampir ke rumah Asep dan mengatakan padanya bahwa toko bisa dibuka lagi. Seperti biasa, aku meminta dia datang jam 7. Sesampai di toko, aku membakar kemenyan dan lalu membakar pula kertas dan kabel yang kubawa dari rumah. Aku sengaja melakukan itu agar Asep tak curiga. Begitu Asep datang, dia sempat menanyakan tentang bau sesuatu yang terbakar. Tanpa mengucapkan kalimat apapun, aku menunjuk tumpukan sampah bekas kertas dan kabel yang kubakar di sudut depan. Dia terlihat manggut-manggut dan aku yakin aku telah berhasil mengelabuinya. Semuanya berjalan normal hari itu, dan sore harinya aku langsung terkejut. Mulai hari itu, Asep memang tak kulibatkan sama sekali untuk penghitungan uang di akhir hari. Selama ini, dia memang terbukti sangat jujur. Tapi, aku tak ingin dia curiga tentang apapun. Jadi, kusuruh dia pulang lebih cepat dari biasanya. Ternyata di laci tokoku ada uang yang sangat banyak. Setelah kubandingkan dengan nota pembelian yang masuk hari itu, jumlah uang di laci sekitar 4 kali lipatnya. Aku mulai percaya, jalan ini akan berhasil. Sesampai di rumah, dengan wajah berseri-seri, aku mengabarkan ini pada Neneng. Neneng pun menanggapi dengan wajah yang juga berbinar-binar. Tak terhitung berapa kali ciuman dan kecupan mesranya mendarat di pipiku. Keesokan harinya, hasil melimpah pun terulang lagi. Walau setelah kuhitung, hanya sekitar 2 kali lipat dari nota yang masuk. Hari Kamis pun hasilnya mirip. Sekitar 2 kali lipat lebih dari total angka di nota. Intinya, baru 3 hari, hasil sudah luar biasa. Dan tibalah di malam Jumat. Ini cukup membuat jantungku berdetak keras. Ini adalah malam pertama di mana genderuwo akan tidur bersama istriku. Sekitar jam 10 malam, aku membriefing Neneng lagi. Aku mengatakan sekitar jam 10:15 dia harus masuk ke kamar. Sebelum itu, aku akan berganti kostum genderuwo yang kubeli di Surabaya, yang sekali lagi kutunjukkan padanya malam itu. Aku menekankan padanya tak usah takut ketika nanti tengah malam aku masuk dengan penampilan menyeramkan. Karena itu adalah salah satu syarat yang harus dilakukan untuk pesugihan yang termasuk aman ini. Tak lupa, aku mengingatkan kembali. Jikapun harus bermesraan dan berhubungan, jangan mengucapkan kalimat apapun sepanjang malam. Neneng cukup mengerti dan terlihat semakin yakin ketika aku tampil dengan kostum genderuwo dan berjoget-joget di depannya.
Sekitar jam 10:15, dia pun masuk ke kamar. Aku juga berpesan jangan keluar dari kamar sebelum pagi tiba. Dengan masih berpakaian genderuwo, aku duduk merenung di ruang tamu, ditemani segelas besar kopi dan sebungkus rokok. Jujur, jantungku berdegup sangat kencang. Aku mungkin berhasil membuat Nining tenang, tapi gagal menenangkan diriku sendiri. Batang demi batang rokokku terus kunikmati. Sampai tiba-tiba, sekitar hampir jam 12 malam, terdengar suara hembusan angin. Tiba-tiba berdiri di depanku sesosok hitam tinggi besar dan berbulu lebat. Penampilannya jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Juga lebih menakutkan dibanding kostum genderuwo yang sedang kupakai. Sosok itu tak bersuara sama sekali. Hanya beberapa detik menatapku dengan kedua mata yang merah menyala. Kurasakan dia mengamati diriku dan memandang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kurasakan tubuhku gemetar. Tapi aku harus melawannya. Masih teringat jelas pesan Mbah Joyo, makhluk itu tak akan menyakitiku. Lalu sosok itu melangkahkan kaki masuk ke kamarku. Aku ingat betul, Neneng istriku sedang ada di sana. Jantungku makin kencang berdegup. Jujur, ada rasa cemburu yang luar biasa. Tak berapa lama kemudian, telingaku menangkap jelas suara-suara desahan dari dalam kamar. Otakku langsung bekerja. Makhluk itu sedang menggauli Neneng. Air mataku menetes deras. Tapi aku sadar sesadar-sadarnya, ini adalah resiko yang harus kutanggung dan tak mungkin bisa kubatalkan. Kulawan sekuat tenaga semua rasa cemburu yang berkecamuk. Aku hanya berusaha menghibur diri bahwa semua ini tidak benar-benar nyata, karena makhluk itu bukanlah manusia. Telingaku menangkap jelas desahan demi desahan dari dalam kamar. Sampai di satu titik, aku sangat hafal suara erangan puncak kenikmatan dari istriku. Air mataku makin tak terbendung. Tapi aku menyadari, aku harus mulai belajar membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini. Sekitar jam 1:30, suara dari dalam kamar berhenti. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba sosok genderuwo itu berdiri lagi tepat di hadapanku. Persis seperti tadi, dia tak mengeluarkan kalimat apapun. Sempat memandangiku, lalu dalam sekejap dia hilang bersama hembusan angin yang juga tiba-tiba terdengar. Aku tak bisa tidur sampai pagi tiba. Terlalu banyak kesedihan yang menghinggapi hati dan pikiranku. Aku juga ingat pesan Mbah Joyo. Setiap malam Selasa dan Jumat, aku tak boleh masuk ke kamar dan menemui istriku sebelum matahari terbit. Sekitar jam 5 pagi, Neneng keluar dari kamar. Aku masih memakai kostum genderuwo di ruang tamu. Setelah memeluknya sebentar, dia ke kamar mandi dan aku masuk ke kamar belakang untuk melepas kostum itu. Sambil menyiapkan sarapan, berkali-kali Neneng mencium dan memeluk mesra diriku. Dia sempat membisikkan terima kasih atas apa yang kuberikan tadi malam. Bibirku tersenyum, tapi jelas hatiku hancur lebur oleh rasa cemburu. Setelah sarapan, aku berangkat ke toko dan membawa lagi seutas kabel. Sejak hari pertama ritual, aku memang tak pernah membakar nota-nota untuk persiapan hari Selasa dan Jumat. Pagi itu, kubakar kemenyan kedua dan juga tumpukan nota serta kabel. Seperti Selasa kemarin, itu berhasil mengelabui Asep. Sore harinya, ternyata hasil yang kudapat lebih melimpah lagi. Setelah kucocokkan,
uang di laci ternyata 5 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya tertera di tumpukan nota. Aku pun dengan berbinar-binar lagi menceritakan itu pada Neneng. Hari demi hari berlalu dan aku mulai hafal dengan polanya. Hasil terbanyak selalu datang di hari Jumat. Hari Selasa juga lumayan, dan selain 2 hari itu, uang di laci hanya sekitar 2-3 kali lipat dibanding jumlah uang di nota. Tapi aku sangat puas, walau aku terus bertempur dengan perasaan cemburu setiap malam Selasa dan Jumat, ketika aku sepanjang malam harus berkostum genderuwo demi berbohong pada istriku. Minggu kedua telah kujalani dan hasilnya memang sangat terasa. Suatu siang, aku melihat Pak Denny lewat dan memanggilnya. Dengan tersenyum penuh percaya diri, aku membayar separuh hutangku padanya dan berjanji akan melunasi sekitar bulan depan. Intinya, hutangku akan lunas sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Pak Denny pun tersenyum dan mulutnya mengatakan harapan semoga rezekiku semakin lancar. Waktu berjalan lagi dengan pola keseharian yang sama, dan akhirnya aku bisa melunasi semua hutangku pada Pak Denny. Hubunganku dengan Susi juga semakin mesra, dan Neneng tak pernah curiga walau terkadang aku pulang malam. Aku hanya mengaku pembeli makin banyak sehingga aku harus pulang agak larut. Padahal, waktu-waktu seperti itu kumanfaatkan dengan berkencan bersama Susi di sebuah hotel kecil yang tak jauh dari tokoku. Singkat cerita, aku merasa puas dengan jalannya pesugihan ini. Kedua orang tuaku juga mengaku senang melihat perkembangan usahaku. Tapi, aku harus bersiap menyambut malam yang telah dijanjikan, yaitu malam 1 Suro, ketika aku harus menyerahkan tumbal, yaitu istriku. Tapi di otakku ada siasat yang telah kusiapkan dengan sangat matang. Sekitar 3 hari sebelum 1 Suro, aku menuju sebuah biro travel. Aku memesan tiket penerbangan Jakarta-Makassar. Tujuanku jelas, di malam 1 Suro, aku dan Neneng berada di Makassar. Dan menurut keterangan Mbah Joyo, ilmu ini tak bisa dipakai menyeberang laut. Aku benar-benar yakin dengan strategiku kali ini. Tapi entah mengapa, mungkin karena kebetulan, Neneng memang tak enak badan selama seminggu terakhir. Dia bahkan tak bisa memasak dan menyuruhku untuk membeli makanan untuk kami berdua. Tentu saja itu bukan masalah bagiku. Apalagi setiap hari aku mendapat hasil yang selalu melimpah. Sampai di hari keberangkatan, Neneng makin terlihat lemah. Dia bahkan tak bisa berbicara, hanya terbaring lemas di ranjang. Tadi malam aku mengatakan padanya akan membawa ke Makassar. Aku beralasan itu juga adalah syarat pesugihan sekaligus akan mencarikannya rumah sakit terbaik di sana. Setahuku, Makassar adalah salah satu dari 5 kota terbesar di Indonesia. Dan pasti banyak terdapat fasilitas kesehatan yang bagus di sana. Neneng menyetujui, tapi minta digandeng sepanjang perjalanan besok. Hanya saja tenggorokannya sakit dan mengaku kesulitan kalau harus berbicara. Karena tak ingin rencanaku gagal, aku tak mengabari orang tuaku tentang hal ini. Kebetulan, bapak dan ibu juga tak tahu kalau Neneng sedang sakit. Pagi itu, aku berangkat dan menyetir sendiri mobil ke Jakarta. Kebetulan bulan lalu aku bisa membeli mobil baru. Di rekeningku juga masih tersisa ratusan juta. Rencanaku, sepulang dari Makassar, aku akan mencari rumah yang cukup bagus di dalam kota agar tak terlalu jauh ke toko. Kami pun berangkat dan seperti kesepakatan, Neneng tak mau diajak bicara karena tenggorokannya sakit.
Untungnya dia masih bisa berjalan walau harus terus kugandeng. Singkat cerita, sore harinya kami terbang ke Makassar. Dan sesampai di sana, aku langsung minta taksi bandara untuk mengantar ke salah satu hotel. Sesampai di hotel, Neneng terlihat makin lemas, tapi terus menggeleng ketika kutawari pergi ke rumah sakit. Kami pun langsung tidur malam itu. Kebetulan aku memesan kamar yang berisi 2 ranjang. Mungkin karena kecapean, kurasakan cukup pulas aku tidur malam itu. Pagi harinya, Neneng tetap terlihat lemas dan tetap tak bisa bersuara. Lagi-lagi dia menggeleng ketika kutawari ke rumah sakit. Tapi dia mengangguk ketika kutanya sarapan. Akhirnya aku mengambilkan sarapan dan membawanya ke dalam kamar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Aku merasa takut ada orang yang tahu tentang pesugihan yang sedang kujalani. Perasaan itu begitu kuat sampai rasanya aku harus pulang saat itu juga. Aku kemudian membicarakan itu pada Neneng yang hanya bisa menggeleng dan mengangguk. Akhirnya, aku memutuskan mencari tiket ke Jakarta hari itu dan berjanji besok akan menjemputnya. Neneng ternyata setuju. Sebelumnya aku sempat menanyakan apakah dia akan ikut pulang, tapi dia menggeleng. Di balik semua perasaan yang tidak enak, ada kelegaan luar biasa di hatiku. Tadi malam adalah malam 1 Suro, dan aku berhasil dengan gemilang menjalankan strategi ini. Kami berdua ada di seberang lautan ketika harusnya tadi malam adalah penyerahan tumbal. Setelah menatap Neneng dan yakin dengan kondisinya, aku pun mencari taksi dan minta diantar ke sebuah biro travel. Mungkin aku memang beruntung, karena bisa mendapat tiket penerbangan hari itu juga, tepatnya nanti siang jam 12. Setelah membeli tiket, aku bergegas kembali ke hotel. Neneng tetap terbaring, tapi aku merasa senang karena makanan yang kubawa tadi sudah habis. Aku juga mengatakan harus segera ke bandara karena mendapat tiket Makassar Jakarta jam 12. Tak lupa, aku mengajari cara memesan makanan lewat telepon di kamar dan meninggalkan sejumlah uang. Aku berjanji besok akan kembali lagi, karena aku juga sudah memegang tiket Jakarta Makassar untuk penerbangan besok malam. Neneng pun mengangguk berkali-kali dan aku semakin yakin bisa meninggalkannya selama sehari. Dia juga mengangguk ketika aku tawari ke rumah sakit besok atau lusa ketika aku sudah datang lagi. Singkat cerita, aku pun pulang. Sekitar hampir jam 2 siang, aku mendarat di Jakarta dan segera menuju tempat parkir mengambil mobil yang kemarin kutaruh di sana. Sekitar jam 7, aku sampai di desaku. Ternyata hujan sangat deras yang membuat pandangan agak terganggu. Begitu sampai di depan rumah, alangkah terkejutnya diriku. Ternyata bangunan rumahku sudah tak ada lagi, seperti hangus terbakar. Hanya tersisa pondasi rumah dan puing-puing bangunan di sana. Aku mulai menduga, ini penyebab firasatku yang tidak enak tadi di Makassar. Aku sempat menghentikan mobil sejenak dan memandang dengan pilu sisa-sisa bangunan rumahku. Tapi perlahan aku sedikit berhasil mengatasi itu. Di hati aku merasa menang. Tadi malam kami berhasil lolos dan uang di rekeningku sangat cukup untuk membangun rumah lagi. Bahkan yang jauh lebih mewah dari itu. Intinya, aku masih merasa beruntung. Kehilangan rumah beserta isinya pasti jauh lebih baik daripada harus menyerahkan tumbal seperti yang disampaikan Mbah Joyo. Tapi jantungku masih berdegup kencang. Karena tak mungkin turun di situ,
aku dengan terburu melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuaku yang memang tidak jauh lagi. Sesampai di sana, aku langsung disambut ibuku yang memeluk sambil menangis. Aku dicecar pertanyaan. Mulai dari mana aku sehingga tidak pulang dan tak tahu rumah terbakar sampai habis. Dengan tergagap, aku menjawab ada urusan penting di Jakarta sekalian belanja. Lalu, ini yang sangat mengejutkan. Ibuku lalu melanjutkan ceritanya dengan air mata yang makin menetes deras. Bahwa Neneng, istriku, terjebak dalam kebakaran itu dan tak bisa keluar. Jenazahnya ditemukan hangus meringkuk di dalam kamar beberapa saat sebelum api benar-benar padam. Aku terhenyak seketika. Berbagai kebingungan segera memenuhi otakku. Aku sadar, ini pasti akibat dari pesugihan yang sedang kujalani. Berkali-kali aku menanyakan pada ibu tentang kebenaran apa yang baru saja beliau sampaikan. Ternyata, kata ibuku, tadi malam pas malam 1 Suro, ada kebakaran hebat di rumah. Api tiba-tiba membesar dan kata beberapa tetangga, mungkin asalnya dari kompor di dapur. Mereka berteriak-teriak memanggilku. Ibu dan bapak sendiri baru dapat kabar dan sampai di sana ketika api sedang besar-besarnya. Pak Rofik, salah satu tetanggaku, mengabari bahwa aku terlihat keluar naik mobil. Awalnya dia mengira aku keluar bersama Neneng. Tapi ternyata Neneng terlihat berlari berputar-putar di dalam rumah dengan tubuh terbakar, tapi gagal menyelamatkan diri dari kobaran api. Akhirnya tubuhnya ditemukan hangus terbakar dan meringkuk di dalam kamar. Hanya saja entah kenapa wajahnya masih sangat bisa dikenali, walau juga ada luka bakar di sana. Banyak tetangga yang kemudian bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tapi tak ada yang tersisa. Termasuk Neneng istriku harus menjadi korban. Kata ibuku, jenazahnya sudah dikubur tadi pagi. Salah satu keponakanku disuruh berangkat ke Bandung mengabari orang tua Neneng, tapi sampai sekarang belum kembali. Otakku benar-benar tak mampu mencerna semua ini. Terbayang lagi semua ritual yang selama ini kujalani dengan bantuan Mbah Joyo. Aku makin yakin, ini adalah akibat yang harus kuterima. Air mataku mengucur semakin deras sambil bersimpuh di kaki ibu. Apapun itu, Neneng adalah istri yang masih kucintai. Aku makin bingung dengan kekacauan ini. Aku tentu tak berani menceritakan perjalanan ke Makassar. Sampai di satu titik setelah penjelasan panjang lebar dari ibu dan bapakku di tengah hujan deras itu, aku berhasil sampai di satu kesimpulan. Neneng memang telah meninggal dalam kebakaran hebat tadi malam, yang bahkan tak kuhadiri pemakamannya. Kata bapak, banyak warga menangis ketika pemakaman Neneng. Rata-rata menyatakan kasihan yang luar biasa. Apalagi itu terjadi ketika aku suaminya sedang tak ada di rumah. Ada penyesalan luar biasa yang terasa menghujam ulu hatiku. Betapa kotor dan bodoh diri ini. Dalam pelukan ibu, aku benar-benar merasa berlumur dosa, yang entah apakah akan bisa terampuni. Aku lalu minta ditemani ibu ke kuburan. Begitu turun dari mobil, ibu sebenarnya membawa payung, tapi derasnya hujan tak lagi kupedulikan. Kuterobos hujan sambil berlari menuju pusara di arah yang ditunjuk ibu. Rasanya, aku ingin meminta maaf sebesar-besarnya pada istriku. Bersama satu pertanyaan yang tak pernah bisa kujawab. Siapa yang menemaniku ke Makassar dan sedang tertinggal di kamar hotel di sana?
tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Gunung Kawi Menagih Janji. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.